Paulus tiba di kota Derbe dan Listra. Seorang Kristen bernama Timotius tinggal di Listra. Ibunya, seorang Kristen, adalah dari ras Yahudi, tetapi ayahnya bukan seorang Yahudi. Semua saudara yang tinggal di Listra dan Ikonium mereka berbicara dengan baik tentang Timotius. Paulus ingin membawanya bersamanya dan karenanya ia menyenatnya, karena semua orang Yahudi yang tinggal di tempat-tempat itu tahu bahwa ayah Timotius bukanlah seorang Yahudi. Di kota-kota yang mereka lewati, mereka memberitahu orang-orang Kristen apa keputusan yang harus diambil, yang telah diambil oleh para rasul dan penatua gereja Yerusalem dan menasihati mereka untuk mematuhi keputusan ini. 5. Jadi gereja-gereja bertumbuh dalam iman, dan jumlah orang Kristen bertambah lebih dan lebih. 6. Sebagai Roh Kudus tidak membiarkan kata diumumkan di provinsi Asia, mereka melintasi wilayah Frigia Galatia. 7. Ketika mereka tiba di dekat distrik Misia, mereka mencoba untuk pergi ke provinsi Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak pergi ke Tade dan Troas. Malam itu Paulus mendapat penglihatan. Dia melihat seorang pria dari provinsi Makedonia, yang sedang berdiri dan bertanya, "Datanglah ke Makedonia dan bantu kami 10." Segera setelah penglihatan ini, kami memutuskan untuk berangkat ke Makedonia segera, karena kami yakin bahwa Allah telah memanggil kami untuk mengumumkan Injil kepada orang-orang di sana. 11. Kami berangkat dari Troas dan langsung pergi ke Pulau Samotrace. Keesokan harinya kami tiba di pelabuhan Neapolis. 12. Dari sana kami pergi ke Filipi, yang merupakan kota di distrik pertama provinsi Makedonia dan juga koloni Romawi, tempat kami tinggal selama beberapa hari. 13. Pada hari Sabtu kami meninggalkan kota dan pergi ke tepi sungai, karena kami mengira pasti ada tempat doa untuk orang Yahudi. Kami duduk dan mulai berbicara dengan para wanita yang berkumpul di sana. 14. Salah satu wanita yang mendengarkan kami adalah Lydia, seorang pramuniaga ungu dari kota Tiatira. Dia menyembah Tuhan, dan Tuhan membuka pikirannya untuk memahami apa yang dikatakan Paulus. 15. Dia dan orang-orang di rumahnya dibaptis. Kemudian Lydia mengundang kami, mengatakan, "Datang dan tinggallah di rumah saya, jika Anda berpikir bahwa sebenarnya saya percaya kepada Tuhan." Jadi dia meyakinkan kami untuk tinggal di rumahnya. 16. Suatu hari, ketika kami pergi ke tempat doa, seorang budak datang menemui kami. Gadis ini didominasi oleh roh jahat yang meramal masa depan, dan pemiliknya mendapatkan banyak uang dari ramalan yang dia buat. 17. Gadis itu mulai mengikuti kami, berteriak seperti ini, "Orang-orang ini adalah hamba Tuhan yang maha tinggi dan mengumumkan bagaimana Anda bisa diselamatkan." 18. Dia melakukan ini selama berhari-hari. Akhirnya, Paul kesal, berpaling padanya dan memerintahkan roh, "Dengan kekuatan nama Yesus Kristus, saya perintahkan Anda untuk meninggalkan gadis ini." Dan pada saat yang sama, roh itu pergi. 19. Ketika pemilik gadis itu melihat bahwa mereka tidak lagi dapat menghasilkan uang dari ramalannya, mereka menangkap Paul dan Silas dan menyeret mereka ke lapangan umum di depan pihak berwenang. 20. Mereka memperkenalkan mereka kepada otoritas Romawi ini dan berkata, "Orang-orang ini adalah orang Yahudi dan menyebabkan kekacauan di kota kami." 21. Mereka mengajarkan adat istiadat yang bertentangan dengan hukum kita. Kami, orang Romawi, tidak dapat menerima kebiasaan ini. 22. Kemudian orang banyak berkumpul untuk menyerang Paulus dan Silas. Pihak berwenang memerintahkan mereka untuk melepas pakaian mereka dan memukul mereka dengan tongkat. 23. Setelah memukul mereka dengan keras, pihak berwenang menjebloskan mereka berdua ke dalam penjara dan memerintahkan sipir untuk menjaga mereka dengan aman. 24. Setelah menerima perintah ini, sipir penjara melemparkan mereka ke dalam sel di dasar penjara dan menjebak kaki mereka di antara dua balok kayu. 25. Sekitar tengah malam, Paulus dan Silas sedang berdoa dan menyanyikan himne untuk Tuhan, dan tahanan lainnya mendengarkan. 26. Tiba-tiba, tanah berguncang hebat sehingga mengguncang dasar penjara. Pada saat itu semua pintu terbuka,
dan rantai yang menahan narapidana putus 27. Lalu sipir itu bangun. Ketika dia melihat gerbang penjara terbuka, dia mengira para tahanan telah melarikan diri. Kemudian dia menghunus pedangnya dan akan bunuh diri. 28. Tetapi Paulo berteriak keras-keras, "Jangan lakukan itu. Kita semua di sini." 29. Kemudian kepala penjara meminta penerangan untuk dibawa kepadanya. Dia segera masuk ke sel dan berlutut, gemetar di kaki Paulus dan Silas. 30. Kemudian dia mengeluarkan keduanya dan bertanya, "Tuan, apa yang harus saya lakukan untuk diselamatkan?" 31. Mereka menjawab, "Percayalah kepada Tuhan Yesus dan Anda akan diselamatkan, Anda dan orang-orang di rumah Anda." 32. Kemudian mereka mengumumkan firman Tuhan kepada kepala penjara dan kepada semua orang di rumah tangganya. 33. Tepat pada malam itu juga, kepala penjara mulai menjaga mereka, mencuci luka dari pemukulan yang mereka lakukan. Segera setelah dia dan semua orang di rumahnya dibaptis. 34. Lalu ia membawa Paulus dan Silas ke rumahnya dan memberi mereka makanan. Kepala penjara dan orang-orang di rumahnya dipenuhi dengan sukacita karena mereka sekarang percaya pada Tuhan. 35. Ketika pagi tiba, otoritas Romawi mengirim beberapa polisi dengan perintah berikut ke sipir penjara, "Bebaskan orang-orang ini." 36. Lalu sipir berkata kepada Paulus, "Pihak berwenang telah memerintahkan Anda untuk dibebaskan, Anda bisa pergi dengan damai." 37. Tetapi Paulus berkata kepada polisi, "Silas dan saya adalah warga negara Romawi, namun tanpa diadili, kami dipukuli di depan umum. Dan kemudian mereka menjebloskan kami ke penjara. Dan sekarang mereka ingin mengirim kita pergi secara rahasia. Tidak. Semoga otoritas Romawi sendiri datang ke sini dan membebaskan kami." 38. Polisi itu pergi untuk memberitahu pihak berwenang Romawi apa yang dikatakan Paulus. Ketika pihak berwenang mengetahui bahwa Paulus dan Silas adalah warga negara Romawi, mereka merasa takut. 39. Dan pergi untuk meminta maaf kepada mereka. Kemudian mereka membawa mereka keluar dari penjara dan meminta mereka meninggalkan kota. 40. Paulo dan Silas keluar dari penjara dan pergi ke rumah Lydia. Di sana mereka bertemu dengan saudara-saudara, menghibur semua orang dan kemudian pergi. Kisah bab 16.